Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tri Hoiri Mukti dari kelas PGSD Penjas 5B, absen 15, NIM 1804498. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedaruratan medis 6, yaitu ada tenggelam dan hipotermia. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang tenggelam. Tenggelam yaitu atau gejala tenggelam, orang yang tenggelam dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar akibat panik dan gerakan tubuh menggapai permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Pada korban yang tertolong, gejala yang nampaknya masih adalah batuk-batuk, muntah, sesak nafas, nyeri dada, area sekitar perut yang membengkak, wajah yang membiru dan dingin. Pada saat kita untuk menolong orang korban yang tenggelam, yaitu yang pertama keamanan tempat. Kita harus tahu keamanan tempatnya seperti apa. Yang kedua kondisinya penderita. Yang ketiga kondisi airnya. Yang keempat sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Pada saat kita menolong, kita harus tetap tenang yang menolongnya agar kita juga tidak terbawa panik pada saat menolong. Pada saat menolong ada teknik mengapung. Teknik mengapung ini kita memposisikan bagaimana diri kita seringan mungkin di dalam air, dan yang paling penting adalah jangan panik. Ketika kita panik, nafas akan menjadi tidak teratur sehingga kita akan mudah tenggelam. Pada saat tenggelam, biarkan wajah menatap ke atas, selalu ke atas agar sirkulasi udara atau oksigen tetap mengalir. Penanganan tenggelam pada saat tidak direspon yaitu pindahkan penderita, lakukan pemeriksaan dini, berikan oksigen bila perlu, jaga kehangatan tubuh. Jaga kehangatan di sini lepas pakaian yang basah dan ganti dengan pakaian yang hangat atau pakaikan selimut ataupun jaket yang tebal. Jika penderita tidak direspon di air yang dangkal, pertahankan selalu sirkulasi nafas. Yang kedua, topang punggung penderita. Yang ketiga, stabilisasi kepala dan leher agar tetap lurus. Yang keempat, pertahankan wajah tetap ke atas, dan bila tidak merespon, hadapkan ke bawah juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya, jika penderita tidak respon di air yang tidak aman, yaitu posisikan penderita di atas papan atau benda yang bisa mengapungkan atau menopang korban di air tersebut. Yang kedua, pindahkan penderita dari air. Yang ketiga, beri nafas buatan bila perlu. Selanjutnya ada komplikasi tenggelam, yaitu ada komplikasi yang tenggelam itu yang pertama ada ketidakseimbangan cairan dan senyawa di dalam tubuh, yaitu yang kedua hemolisis, hancurnya sel-sel darah merah. Yang ketiga pneumonia, yaitu peradangan pada satu atau kedua paru-paru. Yang keempat gagal jantung. Yang kelima stroke, dan yang keenam kerusakan otak. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara ketika kita menolong korban tenggelam dan kita turun atau terjun ke dalam airnya. Yang pertama, kita memposisikan atau kita melihat dulu kondisi korban, apakah sadar atau tidak. Jika tidak sadar, kita akan lebih mudah karena kita langsung bisa menolongnya. Jika sadar, kita harus membuat posisi korban nyaman agar tidak panik. Dan juga yang pertama, kita harus dari diri kita sendiri, kita tidak panik agar korban pun tidak merasa panik. Lalu posisikan korban berada di atas air. Misalkan ini air ya, kepala korban harus selalu berada di atas air agar bisa bernafas. Seperti ini, kita masuk dari dalam lengan dari dalam sini menghimpit ke dalam leher. Jadi seperti ini, lalu seperti ini, dan kita berenang dengan tangan kiri kita atau tangan kanan kita, dan pelan-pelan agar korban tidak merasa panik. Jika korban tidak sadarkan diri, kita langsung bisa menolongnya dengan lebih cepat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.